Bayangkan, sebuah pintu tua yang terkunci di rumah keluarga Anda tidak pernah dibuka, tidak pernah dibicarakan, dan selalu dihindari. Apa yang akan terjadi jika kunci itu akhirnya ditemukan? Di balik pintu yang terkunci misteri keluarga yang terungkap saat rahasia lama terkuak. Di tengah hiruk-pikuk kota kecil, berdiri sebuah rumah besar dengan arsitektur kuno yang hampir terlupakan oleh waktu. Rumah itu milik keluarga Hadiwijaya. Keluarga terpandang dengan reputasi tak bercelah. Namun, di balik keanggunan bangunan itu, tersembunyi sebuah pintu tua yang selalu terkunci. Pintu itu terletak di ujung koridor lantai 2. Terlindung oleh bayang-bayang dan nyaris tak pernah disentuh oleh siapapun. Tidak ada yang tahu apa yang ada di baliknya. Bahkan anggota keluarga sendiri. Semua berubah pada suatu sore ketika anak bungsu keluarga itu, Asya, menemukan sebuah kunci kuno di tumpukan buku tua milik almarhum kakeknya. Kunci itu kecil, berkarat, dan tampak tidak berarti kecuali bagi Asya, yang matanya langsung berbinar dengan rasa penasaran. Ia yakin kunci itu adalah untuk pintu yang selama ini menjadi misteri. Jangan macam-macam, Asya, kau tegur ibunya, yang tiba-tiba muncul ketika Asya menunjukkan kunci itu kepada keluarga. Ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan tertutup. Namun, larangan itu justru membuat rasa ingin tahu Asya semakin besar. Malam itu, saat seluruh rumah tertidur, ia menyelinap ke koridor lantai 2 dengan kunci di tangannya. Suasana terasa sunyi, bahkan angin malam seolah berhenti bertiup. Dengan tangan bergetar, ia memasukkan kunci ke dalam lubang pintu dan memutarnya perlahan. Bunyi klik yang kecil namun tajam memecah keheningan malam. Pintu terbuka. Di balik pintu itu, Asya menemukan sebuah ruangan kecil yang dipenuhi dengan barang-barang tua foto keluarga, kotak kayu, buku-buku, dan sebuah cermin besar yang permukaannya sudah memudar. Namun, yang paling menarik perhatian adalah sebuah jurnal yang tergeletak di atas meja tua. Sampulnya berbahan kulit dengan inisial R. Hari tertulis di atasnya. Asya membukanya dan mulai membaca. Jurnal itu milik Raden Hadiwijaya, pendiri keluarga mereka. Semakin ia membaca, semakin ia menyadari bahwa jurnal itu penuh dengan rahasia gelap yang tidak pernah diceritakan kepada generasi berikutnya. Ternyata, Raden Hadiwijaya bukan hanya seorang pengusaha sukses, tetapi juga terlibat dalam berbagai praktik yang tidak etis, pemerasan, persekongkolan, bahkan rumor tentang kematian misterius beberapa orang yang pernah menjadi saingannya. Yang lebih mengejutkan, Asya menemukan bahwa keberadaan pintu itu bukan kebetulan. Ruangan tersebut dulunya adalah tempat di mana Raden Hadiwijaya menyimpan dokumen-dokumen rahasia dan barang-barang yang ia gunakan untuk memanipulasi orang lain. Setiap anggota keluarga yang mengetahui ruangan itu diharuskan untuk bersumpah tidak akan pernah mengungkapkan kebenarannya. Rahasia ini diwariskan turun-temurun hingga akhirnya tertinggal sebagai misteri tanpa jawaban. Namun, Asya tidak berhenti di situ. Ia menemukan sebuah surat yang tidak pernah dikirim, ditulis oleh Raden Hadiwijaya untuk anaknya. Surat itu mengungkapkan penyesalan mendalam atas tindakan masa lalunya dan harapan agar generasi mendatang bisa membangun nama keluarga tanpa dosa yang sama. Surat itu membawa emosi yang mendalam dan membuat Asya bertanya-tanya tentang beban moral yang selama ini tak terlihat dalam keluarganya. Keesokan harinya, Asya memutuskan untuk mengungkap apa yang ia temukan kepada keluarganya. Meskipun awalnya mereka marah karena ia melanggar larangan, mereka akhirnya bersatu untuk membicarakan masa lalu yang selama ini terkubur. Rahasia yang terungkap tidak hanya membuka luka lama, tetapi juga menjadi momen refleksi bagi keluarga itu untuk menilai kembali siapa mereka sebenarnya. Ibunya, yang selama ini tampak keras dan tegas, mengungkapkan bahwa ia juga tahu sedikit tentang ruangan itu, tetapi memilih untuk mengabaikannya. Aku pikir dengan mengabaikannya, kita bisa melanjutkan hidup tanpa terbebani, katanya dengan suara bergetar. Tapi mungkin Asya benar, kita tidak bisa melarikan diri dari masa lalu selamanya. Proses itu tidak mudah, ada perdebatan, tangisan, dan rasa malu yang harus mereka hadapi. Namun, seiring berjalannya waktu, keluarga Hadiwijaya menyadari bahwa dengan menghadapi masa lalu, mereka bisa membangun masa depan yang lebih jujur dan bermakna. Mereka memutuskan untuk menjadikan ruangan itu sebagai pengingat akan kekuatan pengampunan dan keberanian untuk berubah. Asya, yang awalnya hanya penasaran, menjadi katalisator bagi perubahan besar dalam keluarganya. Ia belajar bahwa terkadang, pintu yang terkunci bukan hanya sekadar tempat menyimpan rahasia, tetapi juga peluang untuk menemukan kebenaran yang akhirnya membebaskan. Dan pintu itu kini terbuka lebar, tidak lagi menjadi misteri yang menakutkan, melainkan simbol sebuah cerita yang akhirnya terungkap.